Selamat pagi adik teman-teman. Saya kakak mempunyai sebuah cerita ini tentang ceritanya adalah Pak Lici. Di sini ada beberapa wayang ya atau gambaran ya. Nah ini akan sebagai tokoh yang ada di cerita tersebut. Ada ini. Ya, perkenalkan satu-satu ya. Nah yang ini adalah sebagai Pak Lici. Nah yang ini adalah Pak Hidung Kecil. Yang ini adalah si putri kecil. Yang ini adalah kakek suka mengorok. Nah, yang ini adalah nenek penakut. Nah, udah kan perkenalannya adik-adik. Sekarang kita masuk cerita ya. Pada suatu desa yang pada pinggiran desa terdapat rumah yang sangat sederhana. Nah, rumah itu mempunyai terdapat beberapa kandang ayam. Kandang ayam itu sangat besar dan ayamnya itu setiap hari pasti bertelur. Yang mempunyai rumah dan kandang tersebut adalah Pak Lici. Nah, Pak Lici tersebut terkenal akan sifatnya yang licik. Dia tidak mau memberikan apapun yang dia miliki kepada tetangganya atau kepada temannya. Jika dia memberikan kepada yang lain, pasti dia harus meminta imbalan yang lebih baik daripada apa yang diberikan. Kalaupun dia mau memberi, pasti hal yang diberikan adalah barang-barang buruk, barang-barang yang tidak lagi diinginkan oleh Pak Lici. Pada suatu hari Pak Lici sedang berjalan-jalan ke kandang ayam miliknya. Tidak sambil berjalan-jalan, tiba-tiba dia menemukan beberapa butir telur yang berserakan di pinggir-pinggir kandang tersebut. Lalu dia berpikir, ini pasti telur udah lama ini. Udah seminggu lalu, ini tidak mungkin ini telur udah seminggu lalu yang tidak saya ambil. Pasti ini udah busuk. Daripada mubazir, mending telur ini akan ku berikan kepada Pak Hidung Kecil. Maklum beliau adalah orang yang sedang terkena flu. Flu itu sudah setahun lebih dan mengganggu penciumannya. Pasti dia tidak bisa mencium aroma busuk dari telur tersebut. Tidak lama kemudian Pak Lici berjalan ke rumahnya Pak Hidung Kecil sambil membawa telurnya tersebut. Permisi di rumahnya Pak Hidung Kecil. Permisi Pak Hidung Kecil langsung menjawab, ya ada apa? Ini Pak Hidung Kecil, saya punya beberapa telur, kebetulan saya ambil dari kandang ayam milik saya tadi pagi. Ini telurnya masih bagus kok, baru saja saya ambil. Semoga dengan telur ini kamu bisa sarapan dengan yang lebih baik. Pak Hidung Kecil langsung menerima telurnya ini dengan senang hati. Terima kasih Pak Lici. Semoga dengan telur ini amal perbuatan Pak Lici dibalas oleh Tuhan dengan balasan yang lebih baik. Lalu Pak Lici berkata, berhubung saya ada pekerjaan lagi, saya mau pulang ke rumah dulu. Saya mau pulang dulu ya. Tak lama kemudian langsung Pak Lici pulang. Nah, Pak Hidung Kecil masuk ke rumahnya sambil membawa telur dari Pak Lici tersebut. Nah, tapi tidak lama kemudian terdapat orang yang mengantarkan telur yang telah dipesan oleh Pak Hidung Kecil tersebut beberapa hari kemarin. Karena dirasa telurnya milik Pak Hidung Kecil terlalu banyak, lalu dia mempunyai inisiatif untuk memberikan telur dari Pak Lici tersebut kepada putri si peri kecil. Lalu Pak Lici pergi ke rumah putri si peri kecil sambil membawa telur dari Pak Lici tadi. Kebetulan pas dia mau ke rumahnya
putri si puri kecil tersebut dia bertemu di jalan. Selamat pagi putri si puri kecil. Putri si puri kecil lalu menjawab, pagi. Ini aku, Pak Licik menjawab berkata, ini aku punya beberapa telur. Kebetulan telur ini masih bagus. Ini telur dari Pak Licik tadi pagi. Daripada telur ini enggak saya masak atau kelamaan di tempat saya, ini aku berikan kepadamu. Lalu Pak hidung kecil memberikan telur ini kepada si putri si kecil. Oh, putri si kecil, terima kasih Pak Licik, tapi saya mau pergi untuk menjenguk nenek kakek suka mengorok yang sedang sakit. Pak Licik, Pak hidung kecil lalu berkata lagi, enggak apa-apa, tapi telur itu tolong dirawat ya, saya mau pulang dulu karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Pak hidung kecil pun lalu kembali ke rumah. Nah, putri si peri kecil lalu kemudian inisiatif lagi. Daripada dia berkata dalam hati, ini telur ini daripada saya simpan di dalam rumah dan mungkin tidak akan dimasak untuk beberapa hari lagi, mending saya berikan kepada kakek yang suka mengorok. Dia kan sedang sakit, pasti dia membutuhkan makanan yang bergizi. Nah, dibawanya telur itu kepada kakek yang suka mengorok. Dia berjalan ke rumahnya kakek yang suka mengorok. Setelah sampai di depan pintu, suara ngorokannya kakek tersebut terlihat sangat keras dan dia bingung untuk membangunkannya atau tidak. Tak lama kemudian lalu Pak ngorok itu terbangun dan keluar rumah. Dia bertemu oleh si putri si peri kecil. Dia berkata, Pak ngorok tadi, iya, ada apa kamu ke rumah saya? Si kecil menjawab, iya, ini si putri peri kecil menjawab, saya ingin menjenguk kakek. Apa kakek sudah sembuh sekarang? Kakek menjawab, udah mendingan, ini lebih baik dari kemarin, saya sudah bisa berjalan-jalan sekarang, sudah agak sehatan. Lalu si putri si peri kecil lalu berkata lagi, ini saya bawain telur, ya sekedar oleh-oleh, yaitu telur untuk kakek, semoga telur ini bisa membuat kakek lebih sehat lagi. Lalu diberikan telur ini kepada kakek tersebut. Nah, tak lama kemudian lalu si putri kecil karena sudah melihat kondisi kakek dan kondisi kakek sudah membaik, akhirnya si putri kecil itu mau pamit pulang. Kakek, kalau dia berkata, kakek, karena kakek sudah sehat sekarang, saya mau pulang dulu ya, ada urusan yang harus saya selesaikan. Kakek menjawab, oh iya, terima kasih telurnya, kapan-kapan main kesini lagi ya. Putri si peri kecil tadi pulang, Pak suka mengorok lalu punya pikiran, waduh, ini saya kan tidak boleh makan telur karena saya sedang sakit. Karena larangan dari dokter tersebut, kakek suka mengorok, lalu ingin memberikan telur tersebut kepada nenek ketakutan. Nenek ketakutan itu adalah nenek yang hidupannya terlalu sederhana dan butuh sekali bantuan akan orang lain. Dibawa telur tersebut ke rumah nenek ketakutan. Sampai ke rumahnya, Pak suka mengorok berkata, ini saya berikan telur kepadamu, semoga telur ini bisa kamu buat jadiin masakan pada hari ini. Si nenek ketakutan menerima dengan senang hati. Terima kasih telur yang telah kamu berikan, kakek suka mengorok. Telur ini akan langsung saya masak. Tidak lama kemudian lalu Pak kakek suka mengorok pulang ke rumah. Telur ini dibawa oleh nenek
nenek ketakutan ke telur ke dapur untuk dimasaknya. Tidak lama kemudian Pak Lici pun datang sambil mengetok pintu. Dek, 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 dek. Lalu nenek ketakutan menghampiri. Ada apa Pak Lici, kamu datang ke rumahku pada siang ini? Pak Pak Lici lalu berkata, saya akan, mana utang kamu yang kemarin, utang 50.000 kemarin. Katanya kamu siap membayar utang tersebut hari ini plus bunganya menjadi 60.000. Si nenek ketakutan menjawab, saya tidak punya uang sekarang, berilah saya waktu untuk membayarnya beberapa hari ke depan. Si kakek si Pak Lici menjawab lagi, tidak bisa, harus sekarang, itu sudah janji harus ditepati. Sambil melihat-lihat ke dalam rumah, Pak Lici menemukan sebuah telur yang tergeletak di meja. Lalu berkata, oh iya, kalau kamu tidak bisa membayar sekarang, telur yang di dalam meja, di dalam rumahmu itu saya ambil sebagai ganti ruginya. Dengan berat hati lalu si nenek ketakutan tersebut memberikan telur tersebut kepada kepada ini Pak Lici, sambil berkata, lain kali kalau utang itu harus dikembalikan pada waktunya, harus sesuai janji. Lalu tidak lama kemudian langsung Pak Lici kembali ke rumah sambil membawa telur dari nenek ketakutan tersebut. Sampainya di rumah, Pak Lici tersebut ingin memasak telur yang diambil dari nenek ketakutan tadi. Dia sudah meracik bumbu dari memotong bawang, memotong perlengkapan masak, dan akan membuat telur dadar. Sambil menumis bumbu tersebut, telur itu dipecahnya lalu akan dimasukkan ke wajan tersebut. Tapi satu persatu telur itu dipecah dan semuanya itu busuk. Lalu Pak Lici tersebut tidak terima akan telur yang telah diberikan oleh nenek ketakutan tersebut karena semuanya busuk. Tidak lama kemudian langsung karena merasa dihina, Pak Lici langsung memanggil polisi untuk datang ke rumahnya nenek ketakutan. Sambil berjalan ke rumah nenek ketakutan. Sesampai di rumah, Pak polisi berkata, nenek, kenapa kamu memberikan telur busuk ini kepada Pak Lici? Nenek menjawab, itu bukan maksud saya memberikan, itu Pak Lici mengambil sendiri. Kenapa kamu punya telur busuk tersebut, Pak polisi berkata lagi, telur busuk itu saya terima dari kakek suka mengorok. Tidak lama kemudian Pak polisi bersama Pak Lici ke rumah kakek suka mengorok. Sambil bertemu di depan rumahnya, Pak polisi berkata, kenapa kamu memberikan telur busuk itu kepada nenek ketakutan? Saya tidak tahu kalau itu telur busuk, kata kakek suka mengorok. Saya menerima telur itu dari putri si peri kecil, dan dia menerima lagi dari Pak hidung kecil. Tidak lama kemudian langsung Pak polisi bersama Pak Lici menghampiri ke tempatnya Pak hidung kecil, lalu berkata, kenapa kak? Lalu Pak polisi berkata, dari mana kamu mendapatkan telur busuk tersebut? Ini Pak hidung kecil menjawab, saya mendapatkannya tersebut dari Pak Lici. Dari Pak Lici. Lalu Pak Lici menjawab lagi, wow, itu telur yang saya berikan tadi kepadamu tadi pagi. Lalu si Pak hidung kecil menjawab lagi, iya, itu telur yang diberikan Pak Lici tadi pagi. Lalu polisi berkata lagi, jika kamu Pak Lici mau memberikan barang yang busuk, jangan berikan kepada tetanggamu, itu harus kamu buang saja, dan jangan berikan hal-hal tersebut, barang-barang tersebut kepada
temanmu atau tetanggamu. Pak Lici langsung mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf. Maafkan atas perbuatan saya tadi, kan saya tidak mau telur-telur tersebut menjadi tidak berguna dan menjadi bau yang tidak menyengat di rumah saya. Sekian cerita dari saya. Cerita tersebut apa yang dapat bisa diambil dari awal dari cerita tersebut? Cerita tersebut mengajarkan bahwa kalau adik-adik jangan seperti Pak Licik tadi yang mempunyai jika mempunyai barang yang tidak berguna atau buruk, janganlah diberikan kepada tetangganya atau temannya, karena seburuk-buruk apapun barang tersebut pasti akan balik ke kita. Jadi kalau berperilaku harus baik kepada teman dan sesama. Mungkin itu juga yang dari cerita dari saya. Jika adik-adik penasaran dengan kelanjutan lagi, bisa kalau lain waktu saya bisa cerita lagi. Sekian ya. Dah, selamat siang.